saya Anida Safira Novaliana, perwakilan anggota kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Akbar Imamul Haq, Thoriq Khairul Rahman, Rio Sabatian, Hendikus Angga Kristanto, dan Teuku Ilham Afandi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mekanisme cara kerja cycle layar. Cycle layar merupakan layar yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras, sebuah jaringan komputer, seperti hub, switch, server, dan juga klien. Fungsi utama dari layar fisikal ini adalah melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Itu adalah beberapa layar atau lapisan yang harus dilewati oleh sebuah informasi atau paket data dari server hingga mencapai klien atau usernya. Cycle layar dari jaringan komputer pada lapisan OSI layer, yang mana terdapat 7 buah lapisan cycle layar, merupakan lapisan atau layar ketujuh ketika sebuah paket data mulai ditransmisikan oleh transmitter, di mana dalam hal ini adalah sebuah server komputer, dan merupakan lapisan yang pertama kali harus dilewati oleh paket data atau informasi ketika melakukan proses penerimaan oleh receiver. Sesuai dengan namanya, cycle layar merupakan layar yang memiliki koneksi dan juga definisi terdekat dengan perangkat keras jaringan, yang kemudian membantu sebuah transmisi jaringan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Proses penting yang dilakukan oleh physical layar. Ada beberapa proses penting yang dapat dilakukan oleh physical layar dalam proses transmisi paket data dalam jaringan komputer. Berikut ini adalah beberapa proses pentingnya. Physical layar akan berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan komputer, seperti kabel, hub, switch, dan juga LAN card. Physical layar membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Physical layar membantu melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. Melakukan proses sinkronasi terhadap bit data. Melakukan pengaplikasian terhadap topologi jaringan komputer yang digunakan. Mendefinisikan LAN card. Mendefinisikan arsitektur dari sebuah jaringan komputer yang akan digunakan. Physical layar memiliki spesifikasi berupa voltage, width, speed, dan juga jumlah pin pada kabel. Physical layar mampu untuk berkomunikasi secara langsung dengan berbagai jenis media transmisi. Physical layar dapat menentukan kebutuhan listrik, proseduran, dan juga fungsional dari sebuah jaringan komputer. Dapat melakukan proses penonaktifan hubungan fisik antar sistem. Melakukan proses pemindahan bit antar device atau alat. Karena merupakan layar yang berhubungan dengan bentuk fisik dari beberapa perangkat keras jaringan komputer, maka keberadaan layar fisikal ini sangat membantu agar setiap perangkat keras jaringan komputer bisa bekerja dengan baik dan mampu melakukan proses transmisi data dan juga informasi dengan baik. Media fisik yang memanfaatkan lapisan physical layer pada OSI layer. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa media fisik atau perangkat keras jaringan yang memanfaatkan physical layer untuk melakukan proses transmisi data dalam jaringan. Berikut ini adalah beberapa media fisik atau perangkat keras yang memanfaatkan lapisan physical layer. Yang pertama adalah kabel. Kabel memiliki fungsi utama sebagai alat transfer data pada sebuah sistem jaringan komputer. Kabel merupakan perangkat keras yang juga memanfaatkan lapisan physical layer. Pada prakteknya, ada beberapa jenis-jenis kabel jaringan komputer yang biasa digunakan, yaitu kabel UTP. UTP merupakan kependekan dari Unisoldered Twisted Pair yang merupakan jenis kabel yang banyak digunakan pada jaringan LAN dan jaringan kabel. Memiliki harga yang murah dan ekonomis. Namun terkadang masih sering mengalami gangguan terhadap sinyal frekuensi radio. Kecepatan transfer data berkisar antara 10 hingga 100 Mbps dengan panjang maksimum 100 meter. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang dapat digunakan dengan jarak lebih dari 500 meter. Kabel ini memiliki konstruksi yang sama dengan kabel antena televisi yang biasa digunakan di rumah Anda, dengan kecepatan transfer data antara 10 hingga 100 Mbps.
Kabel fiber optik adalah kabel yang sudah modern, yaitu kabel yang memiliki banyak keunggulan yang jauh lebih unggul dibandingkan jenis kabel lainnya, baik itu dari segi kecepatan transfer, kemudahan instalasi, hingga ketahanan terhadap noise. Mampu digunakan dengan panjang hingga lebih dari 3 km dan menghasilkan transfer speed lebih dari 100 Mbps dan bisa mencapai satuan Gbps. Selanjutnya, NIC. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card. NIC juga sering kita kenal dengan istilah LAN card. NIC memiliki fungsi utama untuk melakukan proses penerusan sinyal biner keluar dari komputer dan meneruskan sinyal tersebut melalui kabel jaringan. NIC dapat menentukan frame apa yang akan digunakan pada saat melakukan proses transmisi data pada sebuah jaringan komputer. Dan hub berfungsi sebagai pemecah jaringan. Banyak digunakan pada jaringan komputer yang menggunakan jaringan topologi STAR. Dengan adanya hub, maka dimungkinkan semua komputer klien dan juga user dapat saling berbagi dan juga mengakses informasi secara bersamaan dari satu buah komputer server saja, sehingga tidak membutuhkan banyak server dan juga kabel. Switch memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama seperti hub. Akan tetapi, perbedaan mendasar dari switch adalah switch dapat melakukan pembatasan dan penutupan transmisi paket data. Jadi, dengan adanya switch, ada beberapa port dan juga kabel yang ditutup, sehingga dapat melakukan pengaturan terhadap klien mana saja yang berhak mengakses informasi dari server. Repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer yang memiliki fungsi utama untuk memperpanjang proses transmisi data. Dengan adanya repeater, maka jarak maksimum bisa ditambah, sehingga tidak perlu lagi menambahkan jumlah server. Itulah beberapa informasi penting mengenai physical layer pada jaringan komputer.